Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Kejadian, dan ini sudah yang kelima. Kita menyambung tema kemarin, yaitu mengenai kejatuhan manusia. Kejadian di pasal 3 ini kita sudah bahas kemarin bahwa kejatuhan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Jadi artinya kejatuhan itu adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Jadi manusia yang di dalam Taman Eden itu kita ketahui dia telanjang, belum tahu yang baik dan yang jahat, ya, dan dia diproses dengan 2 pohon. Yang pertama pohon pengetahuan, yang kedua pohon kehidupan. Dan Roma pasal 8 19 sampai 21, khususnya ayat 20, Roma pasal 8 itu mengatakan bahwa seluruh makhluk dijatuhkan ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, yaitu Bapa sendiri merancang sedemikian, ya, sehingga manusia mengalami proses kejatuhan itu. Karena anak domba Elohim, nanti kita melihat ini pakaian binatang itu yang disimbolkan pakaian binatang itu sebenarnya sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita melihat, ya, pakai terjemahan yang literal ini, Wahyu 13 ayat 8, di sana dikatakan, "And bow before it shall all who are dwelling upon the land, whose names have not been written in the scroll of the life of the Lamb." Perhatikan, is slain from the foundation of the world. Disembelih sejak atau dari dasar bumi diletakkan. Jadi, atau bahkan beberapa terjemahan dengan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi kejatuhan merupakan bagian daripada rencana Bapa, dan Bapa juga sudah siapkan pakaian binatang yang nanti kita melihat Adam itu diberikan pakaian binatang. Nah, coba dulu kita lihat, ada 2 poin hari ini kita mau coba bahas mengenai akibat dulu, ya, makan buah pohon pengetahuan itu, dan yang kedua solusinya, ya, yang Tuhan berikan. Manusia juga membuat solusi bagi dirinya dengan membuat cawat itu, ya, dari daun pohon ara, tapi Tuhan tidak berkenan, dan Tuhan memberikan ya, dikatakan secara tidak langsung, sana ada binatang, ada domba yang sudah disembelih, diberikan pakaian itu menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Nah, mari kita melihat dulu ini akibat, ya, makan pohon pengetahuan. Kita sudah tahu, kebahas kemarin, bahwa kalau dikatakan di pasal 2 ayat 17 itu, ya, pada saat engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita sudah tahu istilah mati dalam istilah Ibrani di situ mutamut. Artinya ada 2 kali kematian. Dying, you will die. Artinya begitu kau makan buah itu, engkau langsung mendapatkan jenis hidup yang Alkitab bilang maut, yang dikuasai iblis. Dan jenis hidup itu merupakan suatu proses menuju kematian fisik, ya. Jadi Adam itu begitu makan, dia langsung mendapatkan jenis hidup maut, ya, yang tidak ada hubungannya dengan pohon kehidupan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dia menjalani suatu jenis kehidupan yang dikuasai oleh iblis, ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikut dikatakan di sini, ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan itu, mereka dikatakanlah itu, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat
cawat. Ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Jadi sebenarnya ketika manusia itu diciptakan Adam dan Hawa, dia dalam kondisi telanjang, sepanjang ada kemuliaan Tuhan, ya, karena manusia telah jatuh dalam dosa dan berkurang kemuliaan Tuhan itu, menyebabkan mereka timbul rasa malu. Ketika manusia itu telanjang dan katakanlah diselimuti oleh kemuliaan Tuhan, manusia tidak rasa malu. Adam dan Hawa nggak rasa malu dia. Sekalipun mereka telanjang, ya. Dan barangkali itu juga sebabnya karena mereka belum tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bahwa ketelanjangan itu ya tidak baik, ya kan. Tapi kan Adam dan Hawa belum tahu. Ketika mereka makan pohon itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat, barulah mereka tahu. Di sini terbuka mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tapi ini semua merupakan bagian, ya, kembali ya, bagian daripada proses Tuhan. Karena memang setelah manusia makan pohon pengetahuan itu, Tuhan sendiri bilang, ayat 22 pasal 3, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, ya. Jadi menjadi seperti Elohim, tapi ya belum sampai rencana Bapa itu, ya, untuk menjadikan manusia serupa segambar dia, belum. Masih banyak panjang proses yang harus dilalui. Manusia harus nanti makan dulu buah pohon kehidupan nanti pada waktunya, jangan belum langsung sekarang. Ketika manusia jatuh itu, karena waktu jatuh ditutup dulu jalan menuju pohon kehidupan, belum waktunya. Tapi ketika Yesus datang, Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itulah simbol dari pohon kehidupan itu, adalah simbol daripada Yesus yang adalah hidup itu. Karena Yesus bilang, barang siapa yang makan aku, dia akan memiliki hidup di dalam dirinya. Jadi ini proses, ya. Jadi manusia makan buah itu dan akibatnya dia timbul rasa malu, ya. Dan juga ada akibatnya baik buat laki-laki, buat perempuan. Ini ada, nanti barangkali satu waktu kita bahas lagi lebih dalam ini. Tapi yang jelas, akibat makan buah pohon pengetahuan itu, manusia jadi rasa malu dan mencoba menutupi rasa malunya itu akibat kehilangan kemuliaan Tuhan itu, berkurang atau kemuliaan Tuhan itu, ya, atau karena mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka menutupi. Ini artinya apa? Artinya manusia itu melakukan tindakan-tindakan menutupi dirinya sendiri, ya, itu bisa jadi pengertiannya itu dengan perbuatan mereka itu, termasuk perbuatan agamawi. Karena yang manusia makan itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dari sinilah timbul kerinduan manusia untuk beragama. Agama itu selalu mengajarkan yang baik dan yang jahat, ya. Dari pohon pengetahuan itu timbullah agama-agama, ya, yang mengajarkan ini baik, ini jahat. Tapi itu kadang-kadang itu pun dipakai perbuatan agamawi itu untuk menutupi rasa malu itu. Jadi rasa malu manusia nggak hanya ditutupi oleh barangkali uang, jabatan atau ya intinya kemuliaan manusia lah menutupinya. Karena manusia kan kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi dia menutupinya dengan kemuliaan manusia. Barangkali dia ingin pengakuan, ya, dia ingin jabatan, dia ingin kekuasaan, ya, dia ingin ini untuk menutupi rasa malunya sebenarnya itu, ya. Yang memotivasi manusia untuk mengejar sesuatu, kalau ditelusuri, itu jelas itu karena dia menutupi rasa malunya karena ketelanjangannya itu, kehilangan kemuliaan Elohim. Nah, Tuhan tidak berkenan yang ini. Tuhan mau manusia kembali diselimuti, ya, tentu dengan kematian Kristus itu kan, pakaian anak domba itu,
Dan kemuliaan Tuhan itulah, karena Christ in you, the hope of glory. Jadi kemuliaan itu dapat kita dapatkan karena Kristus yang di dalam kita. Coba dulu kita masuk dulu sebentar ini ya. Pakaian binatang ini lebih dalam lagi. Ya, kalau dalam Yesaya 61 ayat 10 itu ada pakaian disebutkan di sana, pakaian keselamatan. Coba dulu kita baca dulu ya ayat ini ya. Barangkali membantu kita untuk menjelaskan tentang pakaian anak domba ini ya. Kulit ya, dikatakan di sini pakaian kulit itu ya. Katakan di sini Tuhan membuat pakaian manusia dari kulit apa? Coba dulu kita bacanya itu bagaimana? Kulit binatang ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Coba dulu kita lihat Yesaya 61 ayat 10 ya. Kalau kita melihat Yesaya 61 ayat yang ke-10, apa dikatakan di sini ya tentang pakaian itu ya. 61 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan. Jadi ini ada pakaian keselamatan sebenarnya ya kepadaku, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi pakaian yang dibuat Tuhan dari kulit binatang itu, dari anak domba yang sudah disembelih itu, adalah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Kalau di kitab Wahyu dibilang pakaian orang pemenang itu diberikan pakaian putih, orang-orang kudus itu. Pakaian itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian itu memang perbuatan ya. Bahkan pakaian itu sebenarnya juga ministry. Ya, waktu Harun itu diberikan pakaian dan dia pakaian imam ya. Dan ketika dia selesai tugasnya, ya pakaian ditanggalkan, dia mati. Jadi pakaian itulah sebagai apa ya? Kemuliaan, pakaian kemuliaan. Ministrinya itulah yang menjadi perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu, yaitu ministrinya juga. Nah, jadi pakaian ini pengertiannya pakaian keselamatan, jubah kebenaran, termasuk ministri kita juga, itu menjadi pakaian yang Tuhan sendiri berikan kepada kita dengan dasar anak domba yang sudah disembelih itu, ya. Nah, masalahnya sekarang ada pakaian lain, yaitu perbuatan agamawi itu tadi. Ini agak mirip ini. Ini pakaian yang Tuhan berikan pada manusia itu berasal dari pohon kehidupan, Kristus yang anak domba yang disembelih. Menjadi pakaian keselamatan bagi kita, menjadi jubah kebenaran, menjadikan kita memiliki ministry di hadapan Tuhan. Tetapi ini manusia punya kecenderungan, karena makan pohon pengetahuan ini, dia mau melakukan atau menutupi ketelanjangannya dengan perbuatan agamawi. Ini yang mau saya bahasin sekarang ya. Perbuatan agamawi itu dalam satu sisi memang membuat manusia merasa aman ya, atau nyaman lah ya. Ya, kalau sudah melakukan perbuatan agamawi, misalnya datang ke tempat kebaktian, bernyanyi, mengikuti liturgi tertentu, memberikan persembahan, baik perpuluhan, buah sulung atau apapun juga itu, dia merasa ada di situ seperti ya menutupi ketelanjangan lah. Itu satu. Ada lagi yang berikut ini ya. Menutupi itu harusnya pemimpin agamawi ya. Saya udah pernah ngejelasin bedanya pemimpin rohani dengan pemimpin agamawi. Kalau pemimpin agamawi itu selalu mengajarkan yang baik dan yang jahat itu, ya, harus ke gedung ini, harus liturgi ini, harus bayar perpuluhan ini, harus itu peraturan agamawi yang diajarkan oleh para pemimpin agama. Itu pemimpin agama ya. Tapi kalau pemimpin hayat, pemimpin rohani, ini lain lagi. Dia akan mengajarkan kita untuk ikutilah gerakan anak domba atau Kristus dalam batin itu.
Ikutlah anak domba itu kemana pun dia memimpin. Pemimpin rohani selalu mengajarkan umat Tuhan, ya udah ikutin aja pimpinan roh, karena itulah ibadah. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, bukan melakukan peraturan agamawi, bukan itu. Nah, tapi kalau diteliti lagi lebih dalam, kenapa kok ini pemimpin agamawi ini sangat beda ya dengan pemimpin rohani? Kalau saudara mau bedain itu kalau dibandingkan orang Farisi ahli Taurat, itulah pemimpin agamawi. Itulah pemimpin agama Yahudi, yaitu Yudaisme. Sementara Yesus dan Yohanes Pembaptis ini pemimpin spiritual lah tentunya ya. Ya, saudara lihat bedanya itu. Ini agama ya. Kalau agama itu pasti ada aturannya ya, ada gedungnya ya, ada bait sucinya, ada macam-macamnya lah semuanya di situ. Tapi kalau Yesus itu berjalan aja dia, ya disesuai dengan pimpinan Bapa. Kadang khotbah di tengah laut, kadang khotbah di atas bukit, kadang khotbah di lembah, kadang begini. Itu hidup secara alamiah dengan muridnya juga. Ya, saudara bisa banding-bandingkan lah ya, mudah-mudahan itu lebih jelas ya. Tapi saya mau secara sejarah ya, kenapa kekristenan ini jadi agama ya. Kekristenan itu harusnya adalah organisme, artinya yang orang-orang yang menjalani, yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Gereja mula-mula itu ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang mereka bikin pertemuan doa tanpa diatur-atur, terjadilah mujizat goncang tempat itu. Atau Petrus itu bikin kebaktian kebangunan rohani tanpa ada panitia, tanpa ada macam-macam. Dia menyembuhkan orang dan tiba-tiba orang kumpul, beritakan firman. Sangat alamiah. Tapi kenapa setelah itu kekristenan menjadi agama? Dalam arti banyak peraturan-peraturan agamawi yang dibuat oleh para pemimpin agama. Nah, ini dia saya mau ceritain dulu sedikit sejarahnya ya. Ini kita masih ada waktu 10 menit untuk saya menjelaskan. Ini pakaian ini ya. Ini pakaian agamawi ya, pakaian apa? Daun cawat apa ya? Daun ponara ya. Jadi kalau pakaian bedain ya dengan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan yang lahir dari apa? Anak domba yang sudah disembelih dari Kristus itu ya. Dengan yang ini agamawi ini. Jadi dimulainya begini nih. Ada seorang dalam sejarah ini ya, tahun 117 ini namanya Ignatius ya. Dia yang pertama ini yang mengajarkan otoritas manusiawi. Ya, karena ini kenapa seolah begini, seolah anak domba itu umat Tuhan tuh tidak bisa ngikutin Tuhan sendiri gitu. Anak domba itu seperti kayak umat Tuhan tuh kayak orang bodoh yang perlu dikasih aturan, harus begini, harus begitu, gitu kira-kira ya. Jadi ini ada orang para pemimpin yang meninggikan diri, tapi ini umat Tuhan juga ingin minta raja, jadi klop begitu. Orang Israel pernah ya kan minta raja dia kan di zaman Samuel itu dosa besar karena dengan demikian dia menolak Tuhan Yahweh sebagai rajanya. Jadi dari pihak umat Tuhan ini minta raja, dari pihak para pemimpin ini dia memang mau meninggikan diri. Ini dia contohnya nih. Saya beri contoh ini sih. Dalam sejarah yang dikenal itu Ignatius tahun 117 ini. Dia seorang bishop ya, ini ada di buku Apostolic Fathers ya tahun 1956 oleh J.B. Lightfoot. Jadi dia bilang begini. Dia memasukkan kira-kira otoritas Tuhan direndahkan atas umatnya dan otoritas manusia itu atau otoritas pemimpin naik dan dia seolah-olah menjadi pakaian, seolah-olah jadi melindungi, menutupi lah kebodohan umat Tuhan sehingga umat Tuhan jatuh ke dalam perbudakan manusia. Ini dia ya, ininya ya. Coba dulu kita lihat dulu. Ini ada di halaman 65 ini ya. Dia katakan begini, ini saya langsung terjemahin aja. Karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Jadi gini, dulu kan para gembala-gembala jemaat mula-mula itu dipimpin oleh para penatua.
Tapi menurut Ignatius ada lagi satu orang di atasnya yang namanya bishop. Dan bishop ini harus dianggap, katanya di sini, kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Nah, jadi oke, satu ya. Kedua, kita lihat lagi di sini ya. Apa yang diajarkan oleh si Ignatius. Karena itu sama seperti Tuhan tidak berbuat apapun tanpa Bapa, ya. Demikian juga engkau jangan berbuat apapun tanpa bishop dan para penatua, halaman 70. Jadi dia dengan ajaran-ajaran ini si Ignatius mencoba meninggikan diri para pemimpin agamawi itu, ya. Sementara domba ini menjadi tergantung kepada para pemimpin ini, ya. Kemudian saudara kita lihat lagi ya. Taatlah pada bishop, ini halaman 72, halaman 74. Ia yang melakukan segala sesuatu tanpa bishop atau penatuan para diaken, orang ini tidak bersih hati nuraninya. Nah, kemudian ke bawah lagi kita lihat halaman 84 ya. Lalu kita lihat halaman 84. Kamu semua ikuti bishopmu sama seperti Yesus Kristus mengikuti Bapa dan penatua seperti rasul-rasul. Nah, halaman 4. Ia yang melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan bishop memberikan pelayanan kepada iblis. Ignatius ini bukan seorang yang jahat dalam arti apa ya. Dia ini mati martir di Roma ya. Mati martir di Roma dan dia menulis surat-surat itu. Ya inilah dia surat-suratnya itu. Jadi Ignatius itu pemimpin. Hanya dia tidak tahu bahwa ada dalam kedagingan manusia itu suatu kerinduan kayak mau jadi agamawi begitu. Kayak mau menjadi pemimpin, ingin berkuasa, ingin menjadi yang mengatur umat Tuhan begitu. Sementara umat Tuhan juga punya kecenderungan untuk minta raja, untuk menutupi ketelanjangannya. Para pemimpin itulah yang menjadi pakaiannya. Ya, para pemimpin ini menjadi pakaiannya, menutupi ketelanjangan, seolah ya umat Tuhan tuh bego, bodoh, tidak bisa ikut Tuhan langsung, tidak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa belajar Alkitab sendiri. Kayak begitu ya. Akhirnya dari sini lahir gereja itu jadi pecah. Sebagian ikuti pemimpin ini, sebagian ikuti pemimpin itu. Pecahlah menjadi ribuan denominasi. Ini akarnya. Akarnya itu karena dari para pemimpinnya ini ingin berkuasa, ingin mengatur, ingin menjadi apa ya, kayak memberikan pakaian palsu lah gitu kepada umat Tuhan. Tapi juga umat Tuhan ingin meminta raja. Jadi klop lah ini. Ya. Si para pemimpin ini ingin menjadi Tuhan, katakanlah begitu. Karena ini dibilang sama-sama ini diajarin. Ya, engkau harus menganggap bishop itu Tuhan sendiri ya. Mana itu? Nah ini halaman 65 ini. Karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Tuh lihatin. Jadi umat Tuhan ini masuk dalam perangkap agamawi, saya bilang ya, dengan para pemimpinnya yang bikin aturan-aturan, organisasinya dan apa semuanya itu. Sementara umat Tuhan ini diperbudak. Ya, klop lah sudah ya. Karena sama-sama saling suka. Ya, para pemimpin agama ini suka juga berkuasa atas umat Tuhan. Umat Tuhan juga suka dilindungi oleh para ini, diberi pakaian oleh para pemimpin ini, gitu. Sehingga klop sudah. Padahal kondisi itu bukan pakaian yang dari anak dari pohon kehidupan. Itu pakaian yang berasal dari pohon pengetahuan itu. Ya, ada dua pakaian ini jenis saya. Saudara lihat itu ya. Pakaian yang lahir daripada pohon pengetahuan, itu yang Adam dan Hawa pakai itu. Daun pohon ara itu. Dan ada pakaian yang lahir dari pohon kehidupan. Anak domba yang disembelih itu. Pakaian keselamatan, jubah kebenaran, dan pakaian ministry kita di hadapan Tuhan. Ini kelihatannya memang kecil, tapi efeknya sebenarnya besar sekali. Besar sekali nih pakaian seperti ini ya. Semoga kita mengerti lah. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan
akan diajari lah ya oleh Tuhan sendiri untuk bersandar kepada Tuhan, untuk diberikan pakaian yang berasal dari pohon kehidupan, untuk berpakaian pakaian yang berasal dari anak domba yang sudah disembelih, pakaian keselamatan, jubah kebenaran, pakaian ministry. Tapi saudara jangan salah, ini pemimpin agama juga dia melakukan hal-hal yang seperti ya para pemimpin agama orang Yahudi juga begitu dulu kan. Mereka punya bait sucinya, mereka punya ritualnya, mereka punya organisasinya, mereka punya ada imam besarnya, ada juga 70. Tapi mereka inilah yang membunuh Yesus itu. Ya. Para pemimpin agama itulah yang membunuh Yesus, bukan Pilatus. Pilatus hanya alatnya aja, ya. Jadi ini mengerikan ya, apabila seseorang bisa melihat ini, itulah anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa melihat bedanya dua pakaian ini. Yang satu pakaian agamawi untuk menutupi ketelanjangan umat begitu. Yang satu pakaian juga, tapi berasal dari pohon kehidupan. Ya mudah-mudahan kita mengerti lah ya. Mudah-mudahan Tuhan membukakan kita. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan tentu kita diberikan pakaian yang berasal dari pohon kehidupan. Berasal dari anak domba yang disembelih itu. Kulit binatang ya, kulit anak domba itu. Haleluya. Amin.